Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini paparan kita Bapak Ibu ini akan membahas terkait dengan gaji ke-13. Ya, yang sebentar lagi insya Allah akan cair ya di bulan depan kalau tidak ada halangan. Dan gaji ke-13 kali ini kita akan bahas untuk tenaga honorer ya dan non ASN yang insya Allah cair di tahun 2025. Jadi judul kita kali ini adalah Alhamdulillah ya, kita syukuri Ibu Sri Mulyani resmi umumkan gaji ke-13 honorer dan non ASN yang cair di tahun 2025. Nah, ini Bapak Ibu. Silakan nanti disimak Bapak Ibu, nanti kita merujuk kepada regulasi yang ada dan pasal-pasal yang terkait dengan pencairan gaji ke-13 untuk honorer dan non ASN. Silakan disimak Bapak Ibu ya sampai selesai. Izin Bapak Ibu kita lanjutkan. Rujukan kita Bapak Ibu ini adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 23 ya tahun 2025. Ini rujukannya supaya tidak dibilang hoak gitu ya Bapak Ibu, supaya tidak dibilang omong kosong gitu ya Bapak Ibu. Tapi ini ada ya peraturan menterinya begitu ya. Di sini tentang apa itu? Peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2025 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2025 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN ya, gitu Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu, langsung merujuk ke pasal 3 ya, pasal 3. Pasal 3 ayat 3 ya, saya dicuplik dari Peraturan Menteri Keuangan ya, nomor 23 tahun 2025. Pasal 3 ayat 3, aparatur negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk, nah ini termasuk yang huruf I ya Bapak Ibu ini, pegawai non pegawai aparatur sipil negara, artinya pegawai non pegawai ASN yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk pegawai non pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga non struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan, badan layanan umum, lembaga penyiaran publik, dan perguruan tinggi negeri baru. Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2016 tentang dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ASN yang akan menerima gaji ke-13, kesimpulannya ya dari huruf I ini adalah termasuk di dalamnya pegawai non pegawai aparatur sipil negara atau yang kita sering mengistilahkan honorer dan non ASN ya, non ASN. Baik, tentu tidak serta-merta semua non ASN itu dapat, tapi ada persyaratan yang harus ditempuh ya. Ini ada di pasal 7 Bapak Ibu nih, pasal 7 di ayat 1 ya. Pegawai non pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 3 huruf I ya, yang tadi nih ya. Pasal 3 ayat 3 huruf I itu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nah, ini persyaratannya Bapak Ibu ya. Yang pertama WNI, warga negara Indonesia. Kemudian yang B-nya, poin B, pada saat peraturan pemerintah mengenai pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2025 diundangkan telah melaksanakan tugas pokok ya, organisasi secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama 1 tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja. Artinya Bapak Ibu, usia masa kerja Bapak Ibu itu harus lebih dari 1 tahun sejak diundangkan. Kira-kira begitu. Nah, itulah yang nanti yang berhak mendapat gaji ke-13. Kurang dari situ, maka mohon maaf mungkin ini tidak bisa dicairkan ya gaji ke-13 karena belum memenuhi syarat. Jadi intinya paling singkatnya 1 tahun ya. Jadi 1 tahun plus ya ke sana
sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja. Nah, gitu ya. Yang kedua, pendanaan ya, pendanaan belanja pegawainya ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Tuh. Jadi intinya gajinya itu dari APBN kalau sehari-hari Bapak Ibu setiap bulan ya rutin. Jadi itu karena yang disebut dengan honorer itu atau non ASN itu gajinya biasanya bersumber dari APBN ya. Di luar APBN mungkin tidak termasuk gitu. Kemudian diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini persyaratannya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat ya pada Bapak dan Ibu sebagai calon penerima gaji ke-13 di bulan Juni rencananya itu kalau tidak salah ya, untuk pencairannya. Baik, mudah-mudahan informasi singkat ini bermanfaat ya, mudah-mudahan gaji ke-13-nya berkah, bermanfaat ya Bapak Ibu. Amin ya, ya rabbal alamin. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.